Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faruditya Evan Nurfala, NIM 122180052. Kemudian rekan saya Tira Urbana Satya Kuraga, NIM 122180054. Di sini kami akan membahas tentang desain eksperimen Taguchi pada produk oven di perusahaan PT KLM di Kalimantan. Kemudian untuk yang pertama ada bab 1, yaitu adalah pendahuluan, di mana perusahaan dituntut menghasilkan produk berkualitas sesuai keinginan konsumen. Kemudian perusahaan berkepentingan untuk meningkatkan kualitas. Kemudian produsen berkepentingan untuk mengurangi adanya cacat produk. Kemudian pada bab 2, yaitu adalah landasan teori, di sini menggunakan metode Taguchi dengan tujuan memperbaiki kualitas produk, proses, menekan biaya, dan resources. Kemudian ada offline quality control atau pengendalian kualitas yang preventif. Kemudian ada kontribusi Taguchi pada kualitas. Yang pertama adalah loss function, yaitu kerugian produsen dan konsumen akibat kualitas yang dihasilkan. Jadi untuk loss function ini merupakan fungsi kerugian yang ditanggung oleh produsen dan konsumen akibat kualitas yang dihasilkan. Bagi produsen, yaitu dengan timbulnya biaya kualitas, sedangkan bagi konsumen adalah ketidakpuasan atau kecewa atas produk yang dibeli dan dikonsumsi karena kualitas yang jelek. Kemudian yang kedua ada orthogonal array, yaitu mendesain percobaan yang efisien dan untuk menganalisis data percobaan. Jadi orthogonal array ini digunakan untuk mendesain percobaan yang efisien dan digunakan untuk menganalisis data percobaan. Orthogonal array digunakan untuk menentukan jumlah eksperimen minimal yang dapat memberi informasi sebanyak mungkin semua faktor yang memengaruhi parameter. Bagian terpenting dari orthogonal array terletak pada pemilihan kombinasi level dan variabel input untuk masing-masing eksperimen. Kemudian ada robustness, yaitu meminimasi sensitivitas sistem terhadap sumber-sumber variasi. Robustness yaitu meminimasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber variasi yang ada. Kemudian tahapan optimasi desain produk. Yang pertama ada sistem desain, yaitu adalah tahap konseptual untuk memberi peningkatan pada produk. Yaitu merupakan upaya di mana konsep-konsep, ide-ide, metode baru, dan lainnya dimunculkan untuk memberi peningkatan produk. Merupakan tahap pertama dalam desain dan merupakan tahap konseptual pada pembuatan produk baru atau inovasi proses. Konsep mungkin berasal dari percobaan sebelumnya, pengetahuan alam atau teknik, perubahan baru, dan kombinasinya. Kemudian ada parameter desain, yaitu adalah identifikasi, setting parameter, dan menentukan pengaruh faktor gangguan pada variasi target. Jadi parameter desain ini tahap yang merupakan pembuatan secara fisik atau prototype secara matematis berdasarkan tahap sebelumnya melalui percobaan secara statistik. Tujuannya adalah mengidentifikasi setting parameter yang akan memberikan performansi rata-rata pada target dan menentukan pengaruh dari faktor gangguan pada variasi dari target. Kemudian ada tolerance design, yaitu penentuan toleransi dari parameter. Penentuan toleransi dari parameter yang berkaitan dengan kerugian pada masyarakat akibat penyimpangan produk dari target. Pada tahap ini, kualitas ditingkatkan dengan menetapkan toleransi pada parameter produk atau proses untuk mengurangi terjadinya variabilitas pada performansi produk. Kemudian ada langkah penelitian menggunakan metode Taguchi. Di sini ada 3 fase. Untuk fase pertama yaitu fase perencanaan. Fase perencanaan ini merupakan fase yang paling penting dari eksperimen untuk menyediakan informasi yang diharapkan. Fase perencanaan adalah ketika faktor dan levelnya dipilih, dan oleh karena itu merupakan langkah yang terpenting dalam eksperimen. Kemudian fase yang kedua yaitu fase pelaksanaan. Fase pelaksanaan adalah ketika hasil eksperimen telah didapatkan. Jika eksperimen direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, analisis akan lebih mudah dan cenderung untuk dapat menghasilkan informasi positif tentang faktor dan level. Dan yang ketiga ada fase analisis, yaitu ketika informasi positif atau negatif berkaitan dengan faktor dan level yang dipilih dihasilkan berdasarkan 2 fase sebelumnya. Fase analisis adalah hal terpenting, yang mana apakah peneliti akan dapat menghasilkan hasil yang positif. Kemudian bab 3 yaitu pengumpulan data. Di sini pada pengumpulan data terdapat 2 variabel, yaitu yang pertama adalah variabel bebas, variabel yang tidak bergantung pada variabel lain, terdiri dari faktor kontrol seperti polipropilin, kalsium karbonat, dan kecepatan mesin extruder. Dan pada faktor noise seperti suhu, udara, kelembaban, dan lain-lain. Yang
Kemudian ada variabel tak bebas, yaitu variabel yang bergantung pada variabel lain. Variabel tak bebas ini yaitu kekuatan tarik benang atau tenacity pada karung plastik. Dan di sini terdapat 3 kode yaitu A, B, dan C. Kemudian terdapat 3 faktor yaitu adalah PP, CaCO3, dan kecepatan. Dan pada level satunya untuk PP sebesar 3.000 gram, kemudian untuk CaCO3 sebesar 97.000 gram, dan untuk kecepatan sebesar 440 rpm. Pada level 2-nya, PP sebesar 4.000 gram, kemudian CaCO3 sebesar 96.000 gram, dan untuk kecepatan sebesar 450 rpm. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Tira, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya untuk pengumpulan data selanjutnya, yaitu orthogonal array atau matriks ortogonal. Di sini karena terdapat 3 faktor dan 2 level, maka matriks ortogonalnya digunakan L8. Untuk matriks ortogonalnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian selanjutnya bab 4 yaitu pengolahan data. Di sini kita melakukan replikasi sebanyak 2 kali setiap eksperimennya. Dari hasil tersebut, hasil sini, kita menghitung rata-rata hasil untuk masing-masing eksperimen. Untuk eksperimen 1 didapatkan rata-rata 4,5, eksperimen 2 4,55, eksperimen 3 4,315, eksperimen 4 yaitu 4,41, eksperimen 5 yaitu 4,2, eksperimen 6 4,185, eksperimen 7 4,1, dan eksperimen 8 4,14. Kemudian dari hasil rata-rata setiap eksperimen tersebut dihitung rata-rata total dari rata-rata tiap eksperimen. Untuk hasilnya yaitu 4,3. Selanjutnya, di sini kita menentukan rata-rata respon untuk masing-masing faktor, yaitu faktor A, B, C, E1, E2, E3, dan E4. Di sini perlu diperhatikan bahwa target yaitu larger the better. Di sini untuk faktor A level 1 yaitu 4,44, level 2 yaitu 4,16. Kemudian faktor B level 1-nya 4,36, kemudian level 2-nya 4,24. Untuk faktor C di sini level 1-nya 4,28, level 2-nya 4,32. Untuk faktor E1 di sini level 1-nya 4,32, level 2-nya 4,28. Untuk faktor E2 level 1-nya 4,29 dan level 2-nya 4,32. Untuk faktor E3 level 1-nya 4,31, level 2-nya 4,29. Dan yang terakhir untuk faktor E4 level 1-nya 4,29 dan level 2-nya 4,3. Dari data-data tersebut dibuat tabel respon. Di sini terdapat hasil yang sudah dihitung tadi, kemudian dihitung selisihnya dengan cara mengurangi yang terbesar dikurangi yang terkecil. Di sini terdapat selisih untuk faktor A 0,29, faktor B 0,12, E1 0,04, C 0,04, E2 0,03, E3 0,03, dan E4 0,002. Kemudian dari selisih tersebut kita menentukan ranking dengan cara menentukan yang terbesar itu ranking 1, kemudian yang terkecil hingga terkecil yaitu level 7. Di sini mohon maaf ada kesalahan untuk ranking 7 dan ranking 6 tertukar. Kemudian kita menentukan pengaruh faktor yang signifikan dengan cara melihat ranking dan hasil perhitungan level 1 level 2. Di sini karena tadi kita menggunakan larger the better, maka untuk pengaruh yang signifikannya itu ranking pertama A, yaitu level 1, kemudian B, level 1, dan C, level 2. Dari data-data tersebut juga dibuat grafik respon. Di sini dapat terlihat kondisi optimum yaitu A1, B1, dan C2. Untuk faktor berpengaruh di sini mengingat hasil yang tadi yaitu A1, B1, dan C2. Nah, di sini dapat dilihat untuk faktor A itu PP pada level 1 yaitu 3000
gram. Untuk B, CaCO3 pada level 1, 97.000 gram. Kemudian untuk faktor C, mohon maaf ini salah, untuk kecepatannya yaitu level 2, 450 rpm. Mohon maaf karena ini juga terbalik, langsung saja dilihat di tabel di sini. Kemudian yang terakhir yaitu prediksi kekuatan tarik woven. Untuk prediksinya menggunakan rumus berikut, lalu didapatkan hasil 4,52. Untuk kesimpulannya, di sini faktor yang berpengaruh yaitu polipropilin, PP, kalsium karbonat, CaCO3, dan kecepatan mesin extruder atau speed. Kemudian kombinasi optimal yaitu faktor PP level 1 sebanyak, mohon maaf ini terbalik, 3.000 gram. Untuk faktor CaCO3 level 1 sebanyak 97.000 gram. Dan faktor speed level 2 sebesar 460 rpm. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kesalahan dan kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.